أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa memulai sesuatu dengan membacakan bismillah. Karena ketika kita memulai sesuatu dengan membacakan bismillah, Allah akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau Allah akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan teman-teman. Dan semoga teman-teman yang hari ini masih terbaring sakit atau masih merasakan kesakitan terkait penyakitnya, semoga Allah cepat menyembuhkan penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu topik seperti biasa terkait dengan ayat Al-Quran, salah satu surat yang nantinya kita akan membacakan. Yang pertama, kita akan membacakan ayatnya. Setelah itu kita mengartikannya dari arti ayat tersebut, dan kita akan menafsirkan menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, jadi simak terus ya video ini, jangan di skip videonya teman-teman, biar teman-teman bisa paham bahwa oh, arti dari ayat tersebut adalah ini menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada bacaan Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan kepadanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu ditambah lagi olehnya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmatnya, dan jika kamu bersyukur bahwa dia akan menimpa, jika kamu tidak mau bersyukur bahwa dia akan menimpa azabnya yang sangat pedih kepada mereka. Mensyukuri nikmat Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan ucapan setulus hati. Yang kedua, diiringi dengan perbuatan, yaitu menggunakan rahmat tersebut sebagai tujuan yang diridhoinya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Jadi surat Ibrahim ayat 7 ini menjelaskan menurut tafsir dari Kementerian Agama itu bahwa Allah selalu memberikan kita sebanyak-banyaknya nikmat dalam hidup kita. Terutama saya memberikan contoh, hari ini teman-teman masih bisa dapat beraktivitas dengan baik, masih bisa bernapas dengan baik, masih bisa bekerja dengan baik, masih sehat teman-teman. Apapun yang teman-teman mau lakukan hari ini, teman-teman masih bisa melakukan dengan baik. Jangan teman-teman berpikir bahwa sehat, bisa bernapas, bisa berjalan, itu bukan nikmat dari Allah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman. Nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup teman-teman, untuk bagaimana teman-teman bisa dapat beraktivitas dengan baik, bisa mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang teman-teman inginkan. Karena kita tahu bahwa
nikmat merupakan salah satu kesempatan yang telah Allah berikan, terutama sebagai contoh kesehatan, nikmat makanan teman-teman. Jadi dalam nikmat Allah itu dalam ayat ini itu menjelaskan nikmat yang secara luas teman-teman. Yang pertama, nikmat sehat. Teman-teman hari ini lihat, ada orang-orang yang sudah terbaring sakit. Mereka pengen banget seperti kita melakukan kegiatannya seperti biasa, beraktivitas, pengen bisa makan dengan baik, apa yang mereka inginkan bisa mereka capai. Tapi karena mereka sudah sakit, Allah sudah mengambil nikmat kesehatannya. Terus yang kedua, teman-teman bisa lihat bahwa kita terus bisa makan teman-teman. Teman-teman bisa keluar. Ketika teman-teman menemui orang-orang yang mereka untuk makan hari-hari mereka itu mereka harus mengambil sisa-sisa makan dari orang lain. Jadi teman-teman perlu bersyukur. Jangan pernah teman-teman mengeluh dengan nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga teman-teman, ketika teman-teman hari ini masih memiliki uang, masih dapat berjalan dengan baik, perlu bersyukur teman-teman. Kenapa saya bilang bersyukur? Masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa lagi menikmati hasil kerja kerasnya, tidak bisa lagi mendapatkan uang, karena mereka tidak mampu lagi untuk bekerja, karena sudah Allah cabut nikmatnya. Maka dari itu teman-teman, perlu kita introspeksi diri kembali, mengingat kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita teman-teman. Dan tidak ada salahnya ketika Allah berikan nikmat tersebut, kita harus melakukan dengan cara kita harus bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau memberikan nikmat kepada orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Ia berikan. Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa Allah memberikan penjelasan bahwa ketika kamu bersyukur terhadap nikmatku, insya Allah akan aku tambahkan lagi nikmat. Dan ketika kamu kufur terhadap nikmatku atau tidak bersyukur terhadap nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagai contoh teman-teman lihat, ketika kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih mampu makan, masih mampu beli apapun yang kita mau, masih bisa makan makanan kesukaan kita, masih bisa berjalan ke tempat-tempat yang kita sukai. Itu salah satu nikmat dari Allah. Makanya kita perlu bersyukur teman-teman. Coba teman-teman lihat, kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah sholat. Ada dalam diri kita yang Allah cabut. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak merasakan, tetapi secara tidak langsung ada salah satu nikmat yang Allah cabut. Jadi teman-teman, jangan pernah lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita sudah hidup aja, itu salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak tahu di luar sana hari ini pasti ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat hidupnya telah selesai, maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kembali ke alam yang selamanya, alam yang sebenar-benarnya. Hari ini teman-teman masih dapat hidup dengan baik, masih dapat beraktivitas dengan bersyukur teman-teman. Dan salah satu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan sholat, melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita, sholat teman-teman. Nikmat Allah itu begitu banyak teman-teman. Banyak orang di luar sana yang sudah tidak merasakan nikmat Allah lagi. Allah sudah ambil nikmat yang ada dalam dirinya. Jadi ketika teman-teman hari ini masih merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman. Dan jangan lupa
untuk melaksanakan sholat teman-teman, karena salah satu cara untuk bersyukur terhadap nikmat Allah adalah dengan sholat juga teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu salah satu pembahasan yang bisa saya sampaikan dari arti surat Ibrahim ayat 7. Jadi itu merupakan salah satu arti dari surat Ibrahim ayat 7 dan tafsirnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian saya simpulkan berdasarkan pendapat saya teman-teman. So jika nanti pendapat saya ini masih kurang atau masih bertentangan, tidak koneksi secara langsung terkait dengan penjelasan dari ayat tersebut, teman-teman bisa langsung komen, memberikan komentar, memberikan saran. Jadi mungkin sampai di situ pembahasan kali ini teman-teman. Simak terus video-video berikutnya. Oke teman-teman, jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maaf. Saya selaku manusia biasa, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.